Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan? Tentunya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, sukacita di dalam Kristus Yesus tetap mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap semangat, kita tetap setia di dalam mengikut Tuhan dalam kondisi apapun, termasuk saat ini pandemi Corona yang sedang kita alami. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 27 September 2020, berjudul Bermegah dalam Kesengsaraan. Di dalam surat Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita akan tunduk kepala, satu hati di dalam doa, menyerahkan setiap hati kita, menyerahkan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini Bapa, kami menyerahkan untuk setiap pribadi kami masing-masing ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan Kau taburkan akan tumbuh di dalam setiap kehidupan kami, dan kami akan mengalami satu pembaharuan untuk kami hidup bersama-sama dengan Engkau, sehingga menghasilkan buah seperti yang Kau kehendaki. Buka hati kami Bapa, penuhi kami dengan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam surat Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahap uji, dan tahap uji menimbulkan pengharapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermegah itu memiliki arti membanggakan, dan juga memiliki arti membesarkan, menyombongkan diri. Kalau kita buat di dalam kalimat itu, aku ingin lebih megah daripada orang lain, aku ingin lebih membanggakan diri dari orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita artikan ayat firman Tuhan ini secara harafiah, bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk menyombongkan diri, untuk membanggakan diri dalam kesengsaraan, dalam kesengsaraan yang kita alami, dalam penderitaan yang kita alami. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang mau disombongkan? Apa yang mau dibanggakan? Lawang sengsara, lawang penderita, kok malah kita harus membangga, kita harus sombong, kita harus bangga diri dengan penderitaan yang kita alami. Firman Tuhan ini saudara sangat menarik untuk kita kaji, untuk kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang ketika firman Tuhan ini berkata kepada kita bahwa kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan, ini sangatlah bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, bahwa saat-saat di mana orang sedang mengalami penderitaan, saat-saat di mana seseorang sedang mengalami sengsara, justru malah keadaannya berbeda dengan apa yang dikatakan, apa yang tertulis di dalam Alkitab. Justru malah orang akan berada pada kondisi yang lemah, dalam kondisi keadaan yang minder ataupun rendah diri, tidak ada gairah untuk bangkit dari keterpurukan yang sedang
atau yang akan dialaminya. Mengapa demikian? Ketika seseorang sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami sengsara, justru akan berbanding terbalik seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Orang akan mengalami kelemahan, orang akan mengalami minder, rendah diri. Hal ini disebabkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena masih banyak orang dunia dan termasuk di dalamnya anak-anak Tuhan yang berkata, yang beranggapan bahwa penderitaan atau kesengsaraan itu dipandang secara negatif. Yang dimaksud secara negatif ini adalah dipandang atau dianggap bahwa penderitaan atau kesengsaraan adalah akibat dari dosa yang dialaminya. Ini yang membuat terkadang anak-anak Tuhan merasa minder, merasa lemah, kemudian merasa rendah diri, sehingga tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Seakan-akan orang lain menghakimi apa yang sedang dialaminya. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan akan menyingkapkan kebenaran kepada kita semua bahwa penderitaan atau kesengsaraan bukan akibat dari dosa. Sekali lagi, bahwa penderitaan atau kesengsaraan itu bukan akibat dari dosa. Sehingga firman Tuhan ini akan memotivasi orang-orang percaya, termasuk saya dan saudara, untuk tetap berpegang dalam penderitaan. Hal ini sangat menarik untuk kita pelajari. Dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, justru firman Tuhan mengajak kita untuk bermegang, untuk menyombongkan diri apa yang kita alami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kata Alkitab tentang sengsara atau penderitaan? Ini akan menjelaskan kepada kita bahwa Alkitab berbicara tentang sengsara atau penderitaan ini bukanlah akibat dari dosa yang dilakukannya. Kita akan membuka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Perikopnya berjudul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang melewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yang perlu kita garis bawahi bahwa karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat murid-murid mendengar penjelasan dari Tuhan Yesus Kristus tentang orang yang buta sejak lahir, pada saat itu murid Yesus kaget mendengar jawaban yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, oleh Rabi pada saat itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang buta sejak lahir itu bukan karena dosa yang orang yang sedang buta atau dari orang tuanya. Saudara, hal ini memang sangat bertentangan dengan pandangan kebanyakan orang pada masa itu dan juga pada masa ini, pada masa sekarang ini. Banyak orang yang beranggapan memiliki stigma bahwa penderitaan kesengsaraan itu akibat dari dosa. Tetapi setelah kita membaca firman Tuhan ini, bahwasanya kesengsaraan atau penderitaan itu bukan akibat dari dosa. Melainkan Tuhan Yesus menjelaskan di dalam ayat yang ketiga
Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah itu akan nyata, akan dilihat oleh orang-orang yang berkata bahwa penderitaan itu berasal dari dosa yang dibuatnya. Tetapi Tuhan Yesus ingin menyatakan itu bahwa melalui apa yang dialami oleh orang yang menderita itu yang sengsara bukanlah karena dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian jadi Yesus di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, Tuhan Yesus mengambil tanah, kemudian dengan ludahnya Dia membasahi tanah itu, dioleskan kepada orang yang buta itu di matanya, akhirnya orang buta itu menjadi melek. Saudara, Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit orang itu, tetapi juga sekaligus meluruskan pandangan yang keliru bahwa penderitaan itu adalah hukuman dari Allah. Saudara, melalui ayat ini Tuhan Yesus meluruskan pandangan-pandangan orang saat itu, bahwasanya orang masih beranggapan penderitaan atau sengsara adalah akibat dari dosa yang diperbuatnya. Yesus ingin meluruskan pandangan itu. Dan saat ini Tuhan Yesus juga ingin meluruskan kepada kita semua, kepada orang-orang Kristen yang masih memiliki pandangan yang keliru akan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menderita di dalamnya termasuk orang yang sedang mengalami sakit penyakit, orang yang sedang mengalami krisis ekonomi, orang yang sedang mengalami kegagalan, dan lain sebagainya. Hal ini, saudara, ketika orang-orang yang sedang mengalami kesengsaraan, sedang mengalami penderitaan, maka akan terhibur karena mereka akan tahu, karena setiap orang yang mengalami penderitaan dan kesengsaraan akan tahu bahwa Allah bukanlah penyebab penderitaan tersebut. Allah bukanlah penyebab penderitaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4 dikatakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru, dan Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa mawar selalu berkembang. Tetapi Tuhan mengizinkan kehidupan yang kita alami ini untuk kita memiliki pengharapan, supaya melalui kesengsaraan maka kita akan tahan uji. Tuhan tidak menjadikan kehidupan yang lancar-lancar, yang nyaman-nyaman, yang tanpa halangan, tanpa kesulitan, dan enak-enak. Tetapi yang Yesus janjikan adalah kekuatan sejati, supaya setiap orang yang mengalami kesengsaraan, yang mengalami kesengsaraan akan mengalami kekuatan, akan bertumbuh untuk menjalani hidup yang sedang dialaminya. Saudara, kemudian akan mengalami kekuatan iman, sehingga penderitaan bisa melahirkan kesabaran. Kesengsaraan bisa melahirkan kesabaran dan melahirkan pengharapan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan-kesulitan hidup terkadang terasa sangat menyakitkan, terkadang sangat menyesakkan. Tapi Tuhan dapat memakai
setiap kondisi yang kita alami semuanya itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh, untuk menjadi pribadi yang dewasa. Kita pun dapat bertumbuh dalam iman yang penuh pengharapan di dalam setiap kondisi yang kita alami. Saudara, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesengsaraan, seperti Yusuf, seperti Ayub. Mereka semua adalah orang-orang yang soleh. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi saudara, di balik penderitaan kesengsaraan yang mereka alami, Tuhan sedang memproses Ayub, Tuhan sedang memproses Yusuf, Tuhan sedang memproses kita dalam setiap kesengsaraan, dalam setiap penderitaan yang kita jalani dengan iman yang teguh, disertai dengan penyerahan sepenuhnya pada Tuhan. Maka saudara, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semua yang mengasihi Dia. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tetap memberi kekuatan melalui setiap proses-proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan cuma berdoa untuk lepas dari penderitaan, tetapi kita harus berdoa agar kita bisa mendapatkan hal yang terbaik dari setiap kesengsaraan dan penderitaan yang kita alami, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang tegar, dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji dan tidak akan pernah putus pengharapan di dalam Kristus Yesus. Tuhan memakai kesulitan-kesulitan dalam kehidupan yang kita alami untuk apa saudara? Untuk membentuk karakter dan pribadi yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, Engkau mengajarkan kepada kami untuk bermegah di dalam kesengsaraan. Memang ini bertolak belakang dengan kenyataan yang dialami oleh setiap kami. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu ini Bapa, justru ketika kami sengsara, justru ketika kami menderita, kami harus berbangga karena melalui penderitaan, melalui kesengsaraan, Engkau sedang memproses kami untuk kami memiliki iman yang tahan terhadap setiap persoalan, terhadap goncangan, sehingga kami tahan uji. Dan di dalam setiap kesengsaraan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh, untuk kami boleh melewati setiap persoalan, baik itu kesengsaraan maupun penderitaan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Bapak untuk seluruh sidang jemaat-Mu, untuk setiap orang yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Berkati Bapak di dalam rumah tangganya, berkati Bapak di dalam setiap pekerjaan dan aktivitasnya. Kami menyerahkan Bapak untuk setiap orang yang mendengarkan saat ini, baik seluruh sidang jemaat-Mu yang sakit, Tuhan akan sembuhkan melalui kuasa dan mujizat-Mu akan jamah Tuhan, sehingga sakit penyakit akan Tuhan sembuhkan dan Tuhan akan pulihkan. Kami ingat Bapak untuk anak-anak-Mu yang masih sekolah, baik dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Biarlah hikmat Tuhan, kecerdasan, kepandaian yang senantiasa akan menyertai di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini, sehingga kelak anak-anak-Mu ini akan berhasil dan akan meraih nilai dengan prestasi yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Bapak untuk anak-anak-Mu yang ada di luar kota. Tuhan akan berkati di dalam setiap pekerjaannya, sehingga anak-anak-Mu ini Bapak di dalam menjalankan tugasnya, mereka akan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak saat ini bagi bangsa dan negara kami, di mana saat ini bangsa kami sedang
menghadapi pandemi corona yang sudah beberapa bulan ini. Kami percaya Tuhan, melalui tangan kuasa-Mu, Engkau akan campur tangan bagi para peneliti, sehingga para peneliti ini Bapak akan menemukan vaksin yang tepat, sehingga COVID-19 ini Bapak akan berakhir di bumi Indonesia dan di seluruh dunia. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, dan juga untuk wali kota, untuk camat, untuk pemimpin yang ada di desa. Tuhan akan berkati mereka semuanya. Juga kami menyerahkan Bapak, di mana sebentar lagi ada beberapa daerah yang ada di Indonesia akan melangsungkan pemilihan kepala daerah. Tuhan akan berkati sehingga kami bisa Bapak untuk memilih pemimpin yang sungguh-sungguh Tuhan berikan bagi daerah kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan terima berkat-Nya. Kiranya berkat pertolongan dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus serta persekutuannya di dalam Roh Kudus akan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara akan berjumpa kembali besok hari Rabu di dalam ibadah doa, dan kita masih melaksanakan ibadah, baik ibadah doa maupun ibadah raya hari Minggu di rumah kita masing-masing. Dan gereja ini akan memberikan link melalui link yang sudah disediakan, baik khotbah. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Amin.